Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga yang nonton video ini tetap dalam keadaan sehat dan tetap terlindungi ya. Nah, kita udah memasukin sekitar, pas gue bikin video ini adalah 10 hari terakhir Ramadan. Jadi semoga amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan tahun ini, yang Ramadan yang sedikit berbeda ya, karena adanya wabah. Tapi semangat, karena kita pasti bisa ngelakuin ini semua ya. Dan oh ya, masih lanjutan dari konten tentang karantina, karena ya emang gue gak kemana-mana karena kita masih di rumah aja. Dan kondisi mungkin sekarang untuk di wilayah gue, khususnya Jakarta, peningkatan kasusnya udah gak begitu gede ya, tapi tetap harus waspada. Itu poin nomor satunya. Dan di video ini gue akan ngebahas tentang klip gue sekitar tahun 2019, itu akhir bulan Juli sampai awal bulan Agustus ya. Di klip itu gue tuh jalan-jalan dari Jakarta sama teman-teman kampus gue ke Jogja. Itu dari Jogja kita lanjut lagi ke Surabaya hingga akhirnya ke Pulau Lombok, ke kota Mataram. Nah, dan itu semua via jalur darat dan via apa ya, hitungan itu yang paling murah yang bisa didapat lah. Jadi di sini gue akan ngebahas lagi tentang klip tersebut dari Jakarta, Jogja, Lombok via jalur darat. Nah, mungkin gimana ya, gue ngasih tahu ini bukan berarti ngajak kalian untuk klip ya, terutama dalam jangka waktu sedekat-dekat ini. Nah jadinya ketika wabahnya udah baik, nah kalian bisa coba nih gimana sih cara yang murah untuk liburan ke Pulau Lombok yang bagus banget lewat jalur darat. Makanya ikutin terus videonya ya. Untuk klip kali ini gue nggak sendirian karena gue bareng sama teman-teman kampus gue. Halo guys. Nah kita mau ke Jogja, tapi ini judulnya klip 1300 km, jadi kita nggak hanya sampai Jogja aja. Ikutin terus rangkaian klipnya sampai ke tujuan kita nanti, menembus 1300 km. Nah, karena kita mahasiswa, jadinya ya pilihannya mesti yang paling murah lah ya. Yaitu zaman dulu, nggak zaman dulu sih, tahun sampai sekarang pun pilihan yang paling murah itu adalah kereta api Bengawan yang berangkat dari Senen hingga ke stasiun Purwosari di Solo dengan harga tiket 74.000. Nah, 74.000 itu dia murah karena dia masih kereta api ekonomi subsidi ya, ekonomi PSO. Ini kalian bisa lihat sendiri di sini, di videonya akan gue tampilin dalaman dari ekonomi Bengawan. Nah, ini dalamannya, dia seatnya 32. Jadi mentok. Untuk depannya pun kita mentok. Tadi ini anak atau ketinggalan KTP nih. Kita mau turun Bali Lombok tapi nggak ada KTP kan, ketahan bisa digiling manuk, nggak bisa masuk nih. Akuan emang. Jorok lu. Namanya manuk anjing. Untuk jadwal Terbalung ya, kereta api Bengawan ini dari Jakarta Pasar Senen itu sekarang mulai tanggal 1 Desember kemarin tuh berubah menjadi jam 6.30 pagi dari Senen dan nyampe di stasiun Lempuyangan Jogja jam 3 sore, atau di Solo Purwosari sekitar jam 4. Tapi karena ekonomi ya, jadi kalian masih spare waktu lebih banyak aja. Dan perjalanan naik kereta api pagi ke wilayah Jawa Tengah itu bagus banget. Ya. 2132 dan ternyata kereta kita belum nyampe di Lempuyangan. Ini harusnya jam 19.42. Ini gelar ya, foto dulu. Ya, Yogyakarta. Sampai
Nah selanjutnya di Jogja pun gue berlibur sama teman-teman gue ini. Ini beberapa cuplikan liburannya. Kita ke Candi Prambanan dan lain-lainnya. Rencana awal tuh di Jogja sekitar 4 malam. Tapi ternyata sebelum berangkat waktu itu sempat dikabarin gue dan teman dekat gue satu lagi nih, kita ada PKL diterima. Jadi ya udahlah ya, di cancel lama di Jogjanya. Namun karena dipercepat, jadi semuanya ngaco lagi gitu temannya. Jadi itu kalian yang mau ke Lombok via jalur yang lumur lah itu, sebenarnya kalian hanya perlu ke Surabaya. Intinya ke Surabaya dulu. Nyampe Surabaya ada kapal yang langsung sampai ke Pelabuhan Lembel di Lombok, yaitu KMP Legundi. Dengan jadwal dari Surabaya itu jam hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Jadi nggak setiap hari. Berangkat jam 2 siang. Karena diubah lagi semuanya, ini gue langsung pesan tiket bus dari Surabaya ke Mataram. Dan kita harus ke Surabaya dulu dari Jogja ini. Ini lo mau gue pegangin, gue ngomong. Ada itu dong, kereta listrik. Masih ada, banyak. Kata lu mangkrak. Yang ekonomi tau gak lo? Kereta ekonomi dulu. Kereta api ekonomi yang bisa biasa lo naik di atas. Oh. Nah ini dibawa ke Madiun, diganti sama diesel. Tadinya itu sama. Dari Solo, baru kita lanjut lagi ke Surabaya naik bus Eka. Tadinya mau naik Sugeng atau pokoknya Sumber Group atau ya Mila ekonomi, tapi mikir lagi. Pas di depan ada bus yang ini, bisa kalian lihat di videonya. Ada yang 72, Jet Bus 3, Inno LN 285. Pas ditanya pun dari Mojokerto-nya udah full tol, jadi ya udah langsung naik Eka. 90.000 tarifnya, dan plus Solo Surabaya 90.000 termasuk makan satu kali di rumah makan Duta, jadi dijamin enak banget. Busnya pun nyaman, bahkan nanti kalian bakal lihat lebih nyaman bus ini daripada busnya ke Lombok. Terus sekitar 90.000, busnya Jet Bus 3 plus dapat Hino LN 285. Sebenarnya kita bisa juga berangkat ke Solonya itu dari Jogja, dari Terminal Giwangan langsung ke Terminal Surabaya. Tapi karena waktu itu hari Minggu dan ada ketakutan kalau ya Jogja Solo itu bisa lebih dari 2 jam karena macet, pasti macet, tempat wisata banyak, Candi Prambanan dan lain-lain. Jadi akhirnya gue milih naik kereta api Klamex sampai ke Solo dulu, dan ternyata itu pilihannya tepat karena naik Prambanan Express cepet, nggak nyampe sejam kalau nggak salah. Kondisi penumpang nggak begitu full ya, masih ada yang kosong. Langsung jalan. Ini bus nggak lewat Madiun, jadi kalau Jati lebih cepet, nggak belok kanan ke Madiun. Untuk harga tiketnya Eka itu 90 doang, 90.000 dari Solo ke Surabaya, dan itu termasuk makan siang. Saya terus makan di rumah makan Duta. Pilihannya lumayan banyak, 90.000 sekaligus makan. Di depan mau makan Duta, kita akan belok sini untuk makan siang. Mau makan Duta 2. Makannya udah termasuk include di tiket ya, jadi nggak usah bayar lagi. Untuk bus Eka semuanya dapat makan.
Kecuali yang Mila atau Sugeng tuh nggak dapet. Yang ekonomi ATB. Sedang bagi Anda yang ingin ke toilet atau kamar kecil, telah kami sediakan di sebelah barat ruang makan. Sebelumnya selamat menikmati hidangan dari Ini jalan kantor seatnya masih oke lah ya buat sekelas ini. Sudah di tol Mojokerto Surabaya. Ini adalah tahap terakhir ya. Ini tinggal keluar di Walugunung langsung ke terminal. Sampai di Surabaya. Habis. Oke. Sampai. Yuk. Kita ke dalam. Gua udah nyampe di terminal Surabaya. Dan kita langsung ke temuin agennya. Karena dia nggak ada agen, ternyata kita langsung ke busnya. Langsung ketemu petugasnya, langsung nukar tiket. Harga aslinya 300.000 waktu itu beli. Tapi karena lewat bus ya, kalian tahu sendiri banyak sekali promonya di sana. Gue hanya cukup bayar 270.000. Jadi lumayan lebih murah ya. Pakai apa nama sore gitu. Ingatin ngambil uang sama Yanto, uangnya sih. Ini pemsihan dah. Uang jalannya mana? Ini. Telepon dah. Pasti pasar. Ini apa, bukan uangnya? Bukan. Mana dia anaknya itu kemana? Oh, itu dengannya kok. Masuk di rumah makan warung Deso. Ini bus kita penembus batas. Ini kupon makan dari warung Deso yang udah robek. Yuk kita antri makan aja yuk, langsung. Nah ini servis makan dari warung Deso Tialamas. Ada bergedel, ayam, dan mie sama teh. Oke lah ya, masih dapat servis makan. Suasana ruang makan di warung Deso. Ini sebelum Probolinggo ya.
Ruang makannya cukup bersih sih, bagus, kursinya juga bagus. Bagus ini, cuman nggak ada AC ya nggak apa-apa lah ya. Tadi makan pakai ayam, terus perkedel sama nasi, sama mie lumayan lah. Ini kita udah di pelabuhan Ketapang. Kita akan masuk ke kapal ini nih. Kita akan masuk kapal. Kita persiapan masuk di kapal melalui dermaga 2. Dermaga 2. Kapal akan berangkat meninggalkan pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, dan kita akan meninggalkan WIB menuju WITA. Jadi ketika sampai di Gilimanuk jangan lupa nambahin sejam. Karena Bali berbeda dengan Jawa. Dan akhirnya sampai di Terminal Mengwi sekitar jam 8 pagi atau jam 7 tuh. Nanti kalian bisa lihat di layar jamnya berapa. Nah, di Terminal Mengwi ini lumayan ya, ada yang turun dan ada yang naik lagi. Pasar. Gila loh. Ya, ini dia bus kita, bus penembus batas.
Udah sampai di Terminal Mengwi, menunggu jam pemberangkatan lagi ke Mataram. Terus kita berhenti lagi di sini, rumah makan Jawa Barat kalau nggak salah namanya, warung makan Jawa Barat. Ini ada mobil OBL yang divisi Bali. Untuk sarapan pagi kita masih nunggu nasinya. Ternyata Tiara Mas dapat 2 kali makan ya yang ke Lombok. Tadi yang semalam itu di warung Deso makan juga, sekarang di warung Jawa Barat untuk makan pagi. Tapi ini kan terakhir, nggak mungkin makan siang dapat lagi karena kita siang di kapal. Penyeberangan itu sekitar 4 jam. 4 jam normal, kalau bisa ada gelombang 5 jam lebih. Mudah-mudahan nggak ada gelombang. Pelabuhan Padang Bay. Dari sini ke Lembang Lombok itu sekitar 4 jam kalau nggak ada masalah. Kita nunggu dulu, belum ada kapalnya. Antrian pas yang mau ke Lombok ada Titian Mas, ini kita Tiara Mas dan 2 buah OBL. Ini OBL pakai Dirga Bali Trans, bukan OBL. Yang sana itu bola OBL, Safari Malaya. Ini antrian truknya. Panas sekarang di Padang Bay. Masih banyak antrian truk. Kayak kapal belum ada yang datang. Tapi itu motor udah mulai jalan. Ada kapal yang datang kayaknya. Oke, kita tungguin aja di sini. Empat meter kan? Itu 24 aja Pak, sama Kayangan. Iya deh. Nah, ini 24 ya. Kayangan 1. Kayangan. Kalau Kayangan kan nggak di servis juga, tapi lanjutan juga kan. Saya ngambilnya kan ke timur aja. Labuan Bajo 1. Ah. 25. Berapa? 25 aja. 25 mah itu Bajo? Sama Bajo. Ayo. Apa saya bikinnya 24 aja? Ya, kita masuk berjalan kaki ke kapal. Agak busnya lebih stabil. Belum ke atas ya? Belum ke atas kita videoin. Iya. Ini kapalnya lebih gede daripada yang Gilimanuk kayaknya. Masih ada aktivitas muat kapal. Tadi bus kita ada di dalam. Ini masih ada truk yang mau masuk lagi. Ini KMP Putri Yasmin. Ini kita di dek atas, dek 3 paling atas. Sana tuh ada anjungannya, bisa kelihatan paling depannya. Ini celobong asapnya. Bulat nih perut air.
Mau lu aja. Iya di luar. Kamu mau kasih itu kabut. Ayo terus. Obat Mel. Orang jangan akhirnya mana sih? Ingat ada. Saya sampai lah nih. Sebenarnya gue turun tuh nggak di terminal Mandalika, Kota Mataram, atau di tengah Kota Mataram. Nah, bisa kalian lihat nih di sini gue turun di depan masjid. Jadi itu adalah Masjid Raya Rumak di Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat. Nah, ini hanya sekitar berapa kilo di luar, 1 atau 2 kilo di luar Kota Mataram ya. Jadi di sini pun gue ada saudara. Jadi ya kita sekalian silaturahmi, ngajakin teman gue berdua ini untuk sekalian pulang kampung lah gitu. Jadi kalau kita total dari Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, Lombok. Nah, total perjalanan gua waktu itu naik jalur darat itu sekitar 450.000 lah. Aslinya sih 442, tapi kita buletin aja jadi 450. Ini masih bisa lebih ditekan lagi kosnya jika kalian naik kapal Legundi. Kalau kalian naik kapal Legundi bisa dihitung lagi, berarti sekitar 300.000 lah dari Jakarta, Jogja, Surabaya, Lombok. Sekitar 300.000 jika naik kapal Legundi. Nah, untuk kalian yang mau ke Gili Trawangan juga ada kapal mulanya ya, cuma 15.000 aja dari Pelabuhan Bangsal. Bisa kalian klik juga di sini nih di atas videonya. Itu gue ngebahas juga tentang kapalnya. Nah, jadi mungkin sekian isi video kali ini tentang membahas bagaimana sih kalau kita mau ke Lombok dengan jalur darat atau jalur yang termulah ya. Dan gue harap sih ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang mau nyobain liburan ke Lombok tapi dengan budget yang minim. Karena budgetnya bisa dipakai untuk liburannya dan di ongkosnya pun kita bisa seminim mungkin ya. Seminim mungkin. Jadi semoga bermanfaat, dan sekali lagi gue ingetin, untuk ngetripnya nanti ya setelah wabah udah selesai, wabahnya kondusif, baru kita boleh jalan lagi. Semoga berguna untuk kalian yang di rumah yang lagi nonton. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan stay safe. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, itu gratis, dan tombol like juga kalau kalian suka. Dan kalau video ini bermanfaat, dan gue ingetin lagi, jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan. Gue Indra, gue pamit.